Halo rekan-rekan, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan 3 kado istimewa dari Presiden Joko Widodo untuk 2,3 juta tenaga honorer yang ada di dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Informasi selengkapnya silahkan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti yang diberitakan oleh ayubandung.com, kabar menggembirakan datang untuk kalangan tenaga honorer. Pasarnya mereka tetap mendapatkan hadiah istimewa dari Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya. Sebentar lagi diharapkan Presiden Jokowi akan meresmikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang ASN ini yang memang memuat kebijakan-kebijakan khusus untuk para tenaga honorer. Pada kepemimpinannya, Jokowi bertekad akan menyelesaikan banyak hal terutama terkait dengan kesejahteraan tenaga honorer. Jokowi akan menerapkan 3 pilar fundamental yang menjadi perhatian utama di dalam menyikapi tenaga honorer di Indonesia. Jokowi juga selalu mengingatkan kepada Menpan Abdullah Azwar Anas agar tidak melakukan pemberhentian tenaga honorer secara massal. Hari ini bertujuan untuk meminimalisir pengangguran serta menekankan bahwa tenaga honorer itu harus tetap diperhatikan kesejahteraannya. Rekan-rekan, seperti yang sudah diketahui bahwa tenaga honorer merupakan pekerja lepas yang profesinya sering diabaikan dan mereka juga tidak mendapatkan jaminan yang layak. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara membuat beberapa opsi guna menyelesaikan persoalan tenaga honorer dengan berkaca pada arahan dan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Berikut ini 3 kado istimewa dari Presiden Joko Widodo untuk mensejahterakan nasib tenaga honorer, dan ini akan diimplementasikan di dalam dokumen rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kado yang pertama adalah penjaminan keamanan kerja. Meskipun tenaga honorer sudah ditekankan tidak akan lagi diterima di lingkungan pemerintahan setelah November tahun ini, hal itu tidak berarti pemerintah akan mengabaikan nasib para tenaga honorer. Jokowi mengatakan bahwa sangat penting keberlanjutan pekerjaan bagi mereka yang telah berdedikasi selama ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, opsi atau kado istimewa yang kedua adalah yang disiapkan di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yakni perlindungan pendapatan. Seiring dengan pergantian status tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Jokowi juga memastikan agar mereka mendapatkan perlindungan pendapatan mereka. Tenaga honorer ini tidak akan mendapatkan potongan ataupun pengurangan dari pendapatan atau gaji yang telah diterima selama ini. Dengan kebijakan ini bertujuan agar pemerintah dapat memastikan hak-hak finansial pada tenaga honorer itu dapat terjaga dengan baik. Kado yang ketiga adalah rencana pertumbuhan positif. Pemerintah saat ini sedang mengenalkan skema positif growth untuk merespon berbagai tantangan dan kebutuhan yang ada. Dengan penerapan positif growth ini, maka diharapkan dapat menjawab kebutuhan formasi pemerintah di masa yang akan datang. Dengan penerapan skema ini, maka rekan-rekan sekalian, sektor krusial atau sektor yang tetap menjadi prioritas selama ini, yakni kesehatan dan pendidikan, tetap akan mendapatkan prioritas utama di dalam setiap rekrutmen aparatur sipil negara. Tentu pemerintah juga telah merancang skema rekrutmen secara periodik agar persoalan tenaga honorer ini bisa terselesaikan. Demikian rekan-rekan 3 kado istimewa yang akan diimplementasikan melalui rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Silakan kirimkan komentar rekan-rekan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo ini di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.